Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah telah memilih kita sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan dan untuk juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita semua untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa dan perjuangan Rasulullah, kita bisa mengenal Islam lebih dekat, kita bisa mengenal Allah sebagai pencipta kita, sehingga kita taat atas segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita akan merayakan Yaumil Milad, Yaumil Isra' Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk mukjizat yang besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ternukil di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menggambarkan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi sesuatu yang takjub, sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat, maka kita sandingkan dengan ucapan subhanallah. Ketika sesuatu yang aneh, ada sesuatu penyimpangan, maka kita mengatakan Masya Allah. Ketika kita melihat hal yang besar, hal yang mengagumkan, maka kita mengatakan Allahu Akbar. Dan juga ketika kita berjanji, kita mengatakan Insya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi adalah ayat yang memberikan gambaran bahwa perjalanan Isra' Mi'raj ini perjalanan yang membutuhkan pendekatan iman. Butuh pendekatan iman. Kenapa demikian? Karena imanlah yang mampu untuk membenarkan perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan pendekatan akal, pasti akan dia tolak. Pasti akan bertentangan. Bagaimana mungkin akal mampu menerima perjalanan yang begitu jauh namun bisa ditempuh dengan begitu cepat? Ini sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Ketika Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu di zaman Rasulullah, perjalanan yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih memakan waktu 3 bulan lamanya, dengan menggunakan unta yang baik, unta yang VIP, unta yang bagus. Membutuhkan waktu yang begitu lama. Namun dijelaskan oleh Allah, lailan, hanya bagian dari malam itu. Nah ini akal pasti menolak. Tapi kalau kita melakukan pendekatan iman, maka iman akan menerima. Isa arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi, semuanya mudah baginya.
Kita mengenal Nabi Adam alaihissalam yang tidak memiliki orang tua, namun bisa hadir di muka bumi ini. Kita juga mendengarkan dalam riwayat Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa, tanpa memiliki suami, dia bisa mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika akal masuk ke ranah itu, maka akal menolak. Tapi pendekatan iman, maka iman pasti menerima. Jadi dua potensi ini harus kita lakukan. Dua potensi. Berarti ada keterbatasan akal. Ya, ada keterbatasan akal yang bisa mampu menerima sesuatu yang takjub. Tapi di saat sekarang bisa dibuktikan pendekatan akal ternyata betul. Ya. Dengan menggunakan pesawat, kita ke Makassar, kita ke Jakarta, yang kalau kita melalui perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan darat, mungkin memakan waktu berbulan-bulan pula. Tapi dengan menggunakan pesawat, maka hanya ditempuh beberapa jam saja. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tempat yang paling suci di muka bumi ini adalah masjid. Siapa yang mau mensucikan dirinya, maka dia berjalan. Maka dia dituntut untuk berjalan. Dia dituntut untuk berhijrah dari tempat masjid ke tempat masjid lain. Artinya apa? Dari tempat yang suci ke tempat yang suci pula. Jadi tempat yang paling suci di muka bumi ini adalah masjid. Tempat di mana seorang hamba sujud kepada Sang Khalik. Jadi rekan-rekan saga yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mampu diperjalankan lailan, hanya bagian dari malam. Jadi kata ulama, ya, minal Masjidil Haram, ya, ini menggambarkan bahwa bagian dari, ya, dari malam, lailan, bagian dari malam. Yang kedua, rekan-rekan saga yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita ambil dari hikmah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah atau diberikanlah hadiah kepada Rasulullah oleh Allah kepadanya berupa sholat. Hanya ibadah sholatlah yang Rasul diundang langsung oleh Allah untuk menerima hadiah tersebut. Kita lihat zakat, haji, saum, dan ibadah-ibadah lain itu tidak diundang. Tapi ketika persoalan sholat, Rasul diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa maksudnya? Bahwa ternyata kalau kita mengkaji lebih dekat, bahwa ternyata sholat ini adalah hadiah yang terbesar pada kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad, yakni berupa sholat. Dengan sholatlah kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita mampu mencegah kemungkaran. Yang ketiga, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi peristiwa Isra Mi'raj, ya, ini subhanalladzi asra, diperjalankan seorang hamba di malam hari. Jadi ketika ada orang yang berjalan di malam hari, maka itu dikatakan Isra. Ketika saya berjalan di beberapa tempat, itu namanya Isra. Jadi berjalan di malam hari. Kalau berjalan di siang hari bukan dikatakan Isra. Jadi ini pendekatan pengertian, ya, pengertian saja bahwa, ya, Isra atau Asra itu menggambarkan perjalanan di malam hari, lailan. Yang perlu kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, yakni sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri. Kenapa demikian? Ternyata sholat itu mampu mendekatkan diri kepada hamba lebih efektif
dibanding ibadah-ibadah lain. Makanya kita dituntut untuk setiap hari di 5 waktu kita dituntut untuk melaksanakan sholat. Kita dituntut untuk mendirikan sholat. Karena dengan sholat kita mampu meredam segala cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita mampu menyelesaikan persoalan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bahwa persoalan yang kita alami maka bisa diselesaikan di dalam sholat. Coba kita lihat para nabi-nabi Allah. Ketika ada masalah, pendekatannya apa? Sholat. Kita lihat wali-wali Allah, ulama-ulama kita, orang-orang yang dekat kepada Allah, ketika ada persoalan, dia sholat. Ketika ada masalah, sholat. Maka dengan sholat, maka selesailah persoalan yang kita alami. Dengan sholat kita akan mendapatkan ketenangan di dalam. Mungkin saat ini kita belum mampu merasakan ketenangan itu. Tapi jangan disimpulkan bahwa sholat tidak memberikan solusi. Bisa jadi rekan-rekan saja, ketika tidak berbekas sholat itu dalam ibadah kita, dalam diri kita, maka ada yang salah dalam kita beribadah, dalam artian sholat. Nah, ini yang kemarin saya bahas rekan-rekan saja. Salah satu yang menghambat sholat kita itu berkualitas, sholat itu memiliki dampak pengaruh dalam kehidupan seorang hamba, yakni ketika kita bertahara dengan baik. Nah, ini ada rangkaian ibadah lain. Jadi sholat tidak berdiri sendiri. Apakah sholat orang ketika sholat sebelum takbir bolehkah dia bernyanyi? Sebelum sholat bolehkah dia bercerita, berbincang dengan teman-teman? Atau sebelum sholat dia melakukan sesuatu? Di dalam tataran fikih boleh. Ya, sebelum takbir boleh. Bahkan sebelum takbir kita, pandangan Imam Syafi'i dituntut untuk apa? Niat. Usalli fardal maghribi. Ya. Rak'ataini. Salasa rak'ataini. 3 rakaat. Fardalillahi ta'ala. Untuk apa yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Kita niat. Itu di luar sholat sebelum takbir. Apakah itu boleh? Boleh. Kemudian ada orang yang ketika belum takbir bernyanyi. Bernyanyi. Atau bermain, berbicara. Boleh. Tapi di dalam beretika beribadah, dalam sholat, itu kurang tepat. Kurang adab. Ya, masa kita mau menghadap Allah dengan bernyanyi, masa kita mau menghadap Allah dengan berbincang-bincang dengan teman yang lain. Maka ini memberikan dampak yang bisa mempengaruhi ibadah kita. Sebagai kesimpulan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan Isra Mi'raj ini memberikan pendekatan kepada kita, yakni pendekatan iman. Kalau kita melakukan dengan pendekatan iman, maka kita meyakini kebenarannya. Karena keterbatasan akal untuk mengukur kekuasaan Allah sangat kecil, dan boleh jadi kita tidak bisa menjangkau hal demikian. Jadi jangan kita mengukur dengan akal, kemudian kita mengatakan itu tidak bisa, kemudian kita mengabaikan iman. Yang kedua, boleh dengan pendekatan akal. Boleh dengan pendekatan akal, sepanjang akal itu turut pada pendekatan iman. Jadi iman dulu baru akal. Jangan akal dulu baru iman. Ketika akal dulu baru iman, ya ini juga memberikan posisi yang kurang baik. Ketika akal tidak menerima, maka iman bisa terganggu. Nah ini. Jadi kita utamakan iman. Di beberapa ayat ketika melaksanakan ibadah itu didahului dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah. Didahului dengan iman. Jadi ketika melaksanakan ibadah maka didahului dengan iman. Yang terakhir rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting adalah kita
menerima apa yang telah diterima oleh Allah, yang diterima oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat bagi orang yang dewasa, bagi orang yang sehat, bagi orang yang akalnya mampu, akalnya sehat, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tidak ada tawar menawar dalam hal melaksanakan sholat. Wajib bagi laki-laki yang dewasa, akalnya sehat, pikirannya sehat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bulan ini kita merayakan Isra Mi'raj, mampu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual-ritual ibadah-ibadah, dalam hal ini ibadah sholat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.